Ya, jadi ahmilu dakwah ila tauhid yang kedua, mengabaikan tauhid sebagai hidupnya. Alladzi huwa asasul Islam. Padahal tauhid itu merupakan dasar dari agama Islam. Lah kalau mengabaikan tauhid, apa yang diterangkan? Farahu yakunan nas ila hukum wassalat wal jihad wa ghairi dzalik. Yang diterangkan itu hukum, sholat, jihad dan sebagainya. Duna ayus. Sepertinya belum pernah menurut Allah. Kamu yang mana? La in asyrakta la yahbatanna. Karena saya dahulukan itu saya tatoyur 29 tanjim. Tatoyur itu yang banyak di masyarakat. Ya. Kemudian yang 29 tanjim yaitu astrologi, bukan astronomi. Berkaitan dengan bintang itu ada dua ilmu, yakni pertama adalah ilmu taisir, yang kedua ilmu ta'thir. Agak mirip bahasanya. Ilmu taisir mempelajari perjalanan bulan, bintang, dan matahari sehingga orang bisa menentukan kapan Syawal, kapan Ramadan, seperti yang dianut oleh Muhammadiyah. Tapi ada lagi ilmu ta'thir. Dianggap gerhana bulan dan matahari itu berpengaruh terhadap nasibnya orang. Bukan hanya itu, orang ditanya kamu lahirnya tanggal berapa, bulan apa, nasibmu begini. Itu kan jin. Baru yang 30 yaitu al-istisqa bil an. Baru nanti 31, 32, 33, 34, 35 sampai 36 itu membahas hal-hal yang bersifat spiritual. Orang mencintai Allah, orang takut sama Allah, orang tawakal kepada Allah, orang tidak boleh merasa aman dari murkanya Allah, orang harus sabar atas takdirnya Allah, ya, dan seterusnya sampai 36 manja akhiriyah. Nah, jadi variasinya di dalam penjelasan mengenai tauhid itu 2 kalimat syahadat begitu, ya, karena jelas bagi pelajaran dari kita semuanya ada kewajiban untuk memahami makna dari 2 kalimat syahadat. Ya, fasyahadat bermakna wajibun wa muqaddamun ala sa'iri al-kanil islami. Kalau syahadat dengan maknanya, ini kan kita cari makna-maknanya itu wajibun wa muqaddamun, wajib dan harus didahulukan di atas seluruh rukun Islam, ya. Entah di mana atau di sini saya sudah pernah bilang kepada para semua, umpama orang Islam ini ada orang Islam sepanjang hidupnya tidak pernah
ibadah haji, betul salah? Nah, dua, ada kata orang Islam sepanjang hidupnya tidak pernah bayar zakat, betul salah? Hah? Betul salah? Tidak, ada ketentuannya kan? Tapi yang ketiga, kalau ada orang Islam sepanjang hidupnya tidak ngerti maknanya syahadat, dosa. Bagaimana melaksanakan 2 kalimat syahadat? Kalau tidak ngerti apa itu taqayyur, apa itu tanjim, apa itu isti'adzah li ghairillah, apa itu istighatsah li ghairillah, dan sebagainya. Ya, apa itu mahabbatullah, mencintai Allah, apa itu tawakal kepada Allah, apa itu ma'rifatullah, mengerti tentang Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Itu semuanya sudah ditulis oleh para ulama berdasarkan dalil dari Quran dan hadis. Berkali-kali saya sebutkan orang Islam itu wajib ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyyi wa ma'rifatul dinil islami bil adillah. Wajib mengerti tentang Allah, wajib mengerti tentang agama, mengerti tentang Nabi, dan wajib mengerti tentang agama. Nah sekarang masalah sihir. Sihir mafrufiyah walaupun rasa babuhu, sesuatu yang halus, sesuatu yang unik. Ya, datanya tidak diketahui dari manusia, tapi tiba-tiba berpengaruh. Wa minhu sumiya bisihri akhir lain. Situasi malam menjelang subuh itu disebut sahur sihir. Mengapa? Halus, lembut, hening. Orang lagi tidur semuanya. Nah, ketika orang makan menjelang subuh itu disebut apa? Sahur. Ya, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Maknanya sama dengan halus, hening tadi. Ya. Li'anna al-alladhi taqa'u fihi takunu khufiyah. Sesuatu yang terjadi di menjelang subuh itu sangat halus. Maka dalika summiya bis sahur lima yukadu fi akhir laili. Oleh karena itu disebut kegiatan yang makan menjelang subuh dari akhir lail itu adalah disebut apa? Sahur. Nah, kita ini menulis memberi penjelasan kepada kita yang digagas oleh ulama berkaitan dengan masalah sihir itu. Dalilnya bapak-bapak bisa mengikuti, yaitu pakai surat Al-Baqarah ayat 100. Ini kita pelajari pelan-pelan ya. Di situ ada sihir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Ya. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Jadi mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada zaman kerajaan Nabi Sulaiman. Saya tanya berkali-kali, setan itu terdiri daripada jin saja, jin dan manusia. Lebih berbahaya mana setan-setan dari unsur jin dan setan-setan dari unsur manusia? Lebih bahaya setan dari unsur manusia. Kita lebih senang bergaul dengan setan dari unsur jin atau setan dari unsur manusia? Manusia. Jadi kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan dalam masa kerajaan Nabi Sulaiman. Itu adalah dokumentasi lembaran-lembaran Nabi Sulaiman itu dicuri oleh para tukang sihir lalu dibaca, ya, dicampur dengan ilmu kesihiran. Itu ya, gitu. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Dan Sulaiman itu dia kafir, tapi setan-setan kafir yang mengajarkan manusia tentang sihir. Saya ulangi, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Bukanlah Nabi Sulaiman yang kafir, tapi setan-setan yang kafir yang mengajarkan manusia tentang sihir. Pertanyaan saya, kalau begitu sihir itu bisa dipelajari apa tidak? Bisa. Caranya?
Saya sudah menerangkan 2 kali atau 3 kali berkaitan dengan ini. Menurut penjelasan yang ada di dalam kitab ini, orang mau mempelajari zikir itu tidak mungkin kalau tidak imannya dibuang dulu. La yastami'u tasdiqul kahin tasdiqus sifat ma'al imani bil Qur'an. Tidak bisa kompromi masuk dalam satu diri manusia. Satu sisi dia mempercayai Quran, tapi di sisi lain dia mempercayai zikir. Jadi syaratnya untuk orang bisa mempelajari ilmu zikir dan dia termasuk bisa mengamalkan zikir adalah kepercayaannya tentang Al-Quran dibuang dulu. La yastami'u tasdiqul kahin tasdiqus sifat ma'al imani bil Qur'an. Jadi mesti akan dimenangkan dan dikalahkan. 2, dalam bahasa yang berbeda, seorang profesor Indonesia pernah mengatakan, menulis buku yang berjudul Islam Doktrin dan Peradaban. Itu bahasanya profesor ya, itu. Apa? Di dalam diri manusia itu ada ruang kosong. Dengan saya ini ada ruang kosong. Kalau ruang kosong itu diisi dengan keyakinannya kepada Al-Quran yang sangat kuat sekali, maka sihir, kelik, dan sebagainya yang berlawanan dengan Quran itu nggak bisa masuk. Kalau sudah penuh dengan keimanannya Quran. Tapi sebaliknya, kalau di dalam diri ruang kosong yang manusia diisi dengan kelik, sihir, kedukunan, dan sebagainya, ramal dan seterusnya, maka keyakinannya terhadap Quran juga tidak bisa masuk. Bahasanya agak beda tapi intinya sama. Kata guru saya dulu di pondok tahun 717273 ketika saya masih mondok mengatakan dalam bahasa Jawa, sihir itu bisa dipelajari terus itu dipakai caranya. Imannya dibuat di sini terus melakukan sihir. Nek kowe cek ana imane ora iso. Jadi bisa dipelajari. Itu yang hakiki dengan cara istiqdam syayatin. Orang berkolaborasi dengan setan tadi. Tetapi selagi kepercayaannya kepada Quran itu kuat, maka tidak bisa. Maka nanti bab 27 ada yang disebut dengan nusrah. Ya, bisa termasuk nusrah itu, bagian dari nusrah itu adalah isti'adah, minta perlindungan kepada Allah. Ruqyah bagian dari situ. Masjid Tarjih pimpinan Pusat Muhammadiyah juga sudah menulis mengenai ruqyah, memutuskan pakai dalil. Ya, ada. Salah satu hadis yang dimasukkan adalah ada orang sakit didatangi sama Nabi lalu ditanya, ala arqika bi ruqyatin ja'ani biha Jibril. Pak, saya mau bacakan doa. Saya bisa begini karena tidak jadi Jibril. Nah, orang itu senang karena diparangi Nabi. Hadis ini dinukil oleh Masjid Tarjih pimpinan Pusat Muhammadiyah, dimasukkan dalam ruqyah. Ya. Terus Nabi membaca Bismillah artika wa huwa yashfika min kulli da'in fika wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, dengan nama Allah aku bacakan ini. Ya. Allah yang menyembuhkan kamu dari segala penyakit, dari segala godaan, gangguan jin manusia dan sebagainya, dan dari gangguan orang yang dengki. Jadi itu dimasuk ruqyah dari bagian dari nusrah. Nanti bab 27, ini masih 24. Ya, begitu. Jadi balik lagi, wa maka para Sulaiman walakin syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr, yang mengajarkan manusia tentang sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Semoga saya tidak salah membaca. Menurut tafsir, Harut Marut inilah di Babilonia, di Irak, yang diberi oleh Allah ilmu yang mirip dengan sihir, luar biasa. Apakah Harut Marut ini seorang malaikat? Sebagian ahli tafsir mengatakan malaikat. Tapi kalau malaikat tidak mungkin mengajarkan tentang sihir. Jadi ada nama Harut Marut yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah
Tapi khilaf di antara para ulama dan menyebut ini malaikat dan ini adalah manusia biasa. Lalu dia memiliki ilmu yang seperti itu tadi. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur. Kata Harut Marut ketika ada orang mau belajar kepada Harut Marut ini, Harut Marut mengasih nama, memberi nasihat, saya bisa begini ini dipuji mas sama Allah. Jangan sampai belajar ini kamu jadi kafir. Jadi Harut Marut yang istimewa itu tadi oleh ayat ini sudah disebutkan jangan. Saya begini ini diuji sama Allah. Kalau kamu belajar ini, jangan-jangan kamu nanti akan jadi kufur. Nah itu para ulama sudah sependapat mempelajari ilmu sihir tidak boleh. Berarti orang itu sudah dianggap apa? Khuruj minal millah, keluar dari agama. Karena menyampaikan nilai-nilai yang ada di dalam apa? Quran. Yang itu. Fayata'allamu minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Ini yang penting, Pak. Ya, disebutkan juga ketika ada orang mempelajari sesuatu kepada Harut Marut tadi tentang ilmu sihir, kekuatannya sihir itu adalah yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Bisa memisahkan antara suami dengan istri. Berarti kekuatan sihir dahsyat apa tidak? Dahsyat. Bisa memisahkan, bisa memutus hubungan antara suami dengan apa? Istri. Yang bilang itu siapa? Nah ini Quran. Baik ta'alamu nanti bunga ma'ifaliku nanti bainal mar'i wa zawji. Nah sekarang tak potong ya. Ibu-ibu dan bapak sekalian, saya tanya, istri atau suami itu kan asalnya orang lain, betul Pak ya? Haram bagi kita, tidak ada kewajiban, tidak ada hak. Tapi begitu orang menikah, bukan hanya dicatat oleh kantor urusan agama, itu administrasi negara, tapi dalam konteks iman kita itu dicatat oleh Allah dalam satu ikatan perjanjian. Ada yang menyebut istilahnya, ada yang tahu istilahnya di Quran apa? Mitsaqan, bahasa Indonesia apa itu? Perjanjian yang sangat apa? Kuat, kokoh antara suami dengan istri. Padahal cuma melakukan saya terima, itu aja selesai kan? Bagi kita semuanya berlaku cuma sekali, begitu Pak ya. Nggak boleh saya terima kan? Ya. Udah. Tapi itu kata Allah sudah ada ikatan perjanjian. Adik-adik, bapak-bapak yang bawa HP bisa dicocok ya. Di surat An-Nisa ayat 21 pada saat itu. Wa kaifa ta'khuduna wa kaifa ta'khuduna wa ba'dhum min ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Ya. Mudah-mudahan saya tidak salah menyebut. Insyaallah surat apa? An-Nisa. Berapa itu? 21. Mudah-mudahan tidak salah. Itu kita ambil dari mitsaqan ghalidha yang bisa dikalahkan dengan sihir tadi. Ya betul. Wa kaifa ta'khuduna wa qad ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan bagaimana kamu akan mengambil kembali, ya, padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri, dan mereka suami istri itu telah mengambil perjanjian yang kuat atau ikatan yang kokoh antara suami dan istri. Coba saya tanya mereka, yang disebut oleh Allah ada perjanjian yang kuat itu orang lain yang sudah dinikahi, bukan anak sama orang tua, bukan saudara sama saudara. Nah, sekarang kita tarik, kalau hubungan antara suami dengan istri, ya, anak dengan orang tua, itu lebih dekat mana? Apakah suami dan istri itu bagian dari istri atau suami, ataukah anak itu bagian dari orang tua? Yang betul, anak bagian dari orang tua, tapi tidak disebut mitsaqan ghalidha. Orang lain yang dinikahi disebut mitsaqan ghalidha. Kalau kita bisa urai sedikit, ada hubungan apa suami istri itu?
Jawabannya satu, ada hubungan cinta. Betul Pak? Di ayat yang lain disebutkan sakinah. Sakinah itu apa maknanya? Ada dua. Satu mahabbah, cinta. Yang satu adalah syahwat, nafsu diri. Saya tanya, yang bisa luntur yang mana? Dengan belum terasa. Yang bisa luntur cinta apa syahwat? Jadi kalau dijawab cinta, semakin tua cintanya boleh luntur. Yang luntur lama-lama hilang apa? Syahwat. Itu kehendak kita apa kehendaknya Allah? Menurut hukumnya Allah yang ada di dunia. Kita tanya bapak-bapak yang 60, 61, 62, 70 itu, ada nggak nafsu birahi sama istrinya? Ada? Kalau ada yang memalu. Tidak ada, biarin aja. Ya. Tapi cinta nggak boleh luntur. Nah begitu. Itu di sini ditulis itu. Jadi suami istri itu disebut mita itu ada perjanjian cinta. Yang kedua ada perjanjian apa? Ekonomi. Sebanyak-banyak duitnya bapak diberikan siapa? Istri. Bukan diberikan orang lain. Yang ketiga ada hubungan biologis. Secantik-cantik anak, kalau bapaknya itu sehat jasmani, sehat rohani, sehat sosial, sehat spiritual, nggak tertarik sama anaknya. Betul kan? Nah, seganteng-gantengnya anaknya, kalau itu anak sendiri, ya, maka ibunya tidak tertarik, tidak ada nafsu birahi. Kalau ibunya sehat jasmani, sehat rohani, sehat sosial, sehat spiritual, ada sehat lain. Saya bicaranya sehat. Nah di situ, ya. Jadi maka disebut oleh Allah ada perjanjian yang sangat kuat dalam bahasa mitsaqon ghalidha. Sekarang saya akan menyebutkan surat yang berbeda lagi. Allah menyebut ada perjanjian antara Allah dengan para nabi pakai kalimat mitsaqon ghalidha juga. Saya bacanya ayatnya, nanti dengan ini. Di dalam ayat ini ada berapa nabi yang disebut oleh Allah. Wa idza qulna lil nabiyyina mithaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Itu ghalidhanya sama dengan surat ini sendiri. Tulisannya yang begitu, bacaannya yang begitu, maknanya begitu. Terjemahannya ya perjanjian yang kuat. Bedanya di mana? Di pengeterapannya. Surat An-Nisa itu tadi diterapkan perjanjian antara suami dengan istri. Surat yang barusan saya baca, saya tahu suratnya dan ayatnya, nanti aja saya beritahu. Itu perjanjian antara Allah dengan para nabi. Pertanyaan saya, ada berapa nabi yang disebutkan di dalam ayat itu tadi? Berapa? Wa idza qulna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Berapa Mas? Sebenarnya 5. Tapi nabinya panjangan itu dia disebut nama. Karena yang menerima ayat Al-Quran adalah nabi. Wa minka, kamu Muhammad, wa min Nuh, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa ibnu Maryam, wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Jadi perjanjian mitsaqan ghalidha itu diterapkan oleh Allah juga antara perjanjian Allah dengan 5 orang nabi tadi, ulul azmi. Ya, pertanyaan saya, apakah ada nabi ulul azmi yang 5 itu mengkhianati amanatnya Allah? Jawabannya tidak ada. Berarti level kekuatan perjanjian antara nabi dengan para rasul yang 5 itu kekuatannya sama dengan perjanjian suami dengan istri. Kalau imannya panjenengan dan iman kita, tidak mungkin ada nabi-nabi yang mengkhianati perjanjiannya dengan Allah, karena kekuatannya sama dengan perjanjian dengan suami istri.
Maksudnya juga jangan ada suami-suami mengkhianati istri. Dibalikkan, jangan ada istri-istri mengkhianati suami. Yang ada suami-suami takut istri. Ya. Jadi itu dimajukan oleh penulis kitab Tauhid itu memakai mitsaqul ghalidha, kekuatannya perjanjian antara suami dan istri selevel kekuatannya dengan perjanjian antara Allah dan para nabi. Tapi bisa dipatahkan dengan apa? Jadi apa? Bisa dipisahkan dengan kekuatan apa? Sihir. Berarti sihir itu daya rusaknya kuat atau tidak? Kuat. Kasih contoh sihir yang ghairul hakiki. Nanti di bab 25 bayanu an-anwa'i sihir, macam-macam sihir. Salah satu macam sihir itu bayan. Inna minal bayan la-sihra. Sesungguhnya kata-kata yang indah, yang bagus, yang menarik itu terdapat di dalamnya kekuatan sihir. Maksudnya kalau ini ada seorang A sama seorang B ketemu, jenis kelaminnya sama, lalu seorang A tadi ngomong yang enak, sistematis, meyakinkan, membuat kalkulasi dengan tepat menurut dia, lalu seorang B tadi ya tertarik ikut bisnis, lalu ikut menanam saham. Tapi ujung-ujungnya seorang A tadi, naudzubillah dzalik, itu menipu. Sihir apa tidak? Karena kekuatannya ini tetap dibayar ini. Itu di sini diukur itu. Inna minal bayan la-sihran. Sesungguhnya sebagian dari susunan kata-kata yang indah, yang bagus, yang menarik terdapat di dalamnya tentang sihir. Itu kalau bisa membalikkan orang itu dari akal yang sehat menjadi tidak sehat, ya, dari pikiran yang seni menjadi yang keliru, ya, mohon maaf, dari yang soleh solihah yang baik-baik, lalu karena omongan yang enak, bagus, menarik, lalu bisa berbuat tidak baik. Berarti kenapa tadi? Sihir. Di tempat yang lain saya ditanya oleh Ustaz, apa termasuk andai kata performance seseorang? Sebenarnya orang itu tidak baik, tapi kemudian dikesankan orang baik dengan berbagai macam cara, lalu masyarakat itu tertipu, berarti seolah-olah orang itu dianggap baik. Itu termasuk sihir apa tidak? Saya ulangi, ada orang sebenarnya tidak baik, orang itu jahat, tapi dikesankan oleh lingkungannya, oleh miliunya, oleh siapa saja, dengan berbagai aktivitasnya, lalu seorang ini dikesankan menjadi seorang baik, lalu orang mengikuti ini semuanya. Itu bagian dari sihir apa enggak? Sihir. Kalau begitu kita pernah ke sihir apa tidak? Berapa kali? Bukan karangan saya, Pak. Kok bisa ini? Sebenarnya orang nggak baik kok bisa kemudian sesaat itu masyarakat itu bayang. Hadis saya bilang gitu. Inna minal bayan la-sihra. Dibalik kan. Di Quran surat Ar-Rahman itu juga ada kalimat bayan. Ar-Rahmanu 'allama al-Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Ini sama tulisannya yang ada di hadis dengan yang ada di Quran, sama-sama bayan. Sama-sama terjemahnya susunan kata-kata yang indah dan bagus. Tapi kalau bayan yang ada di dalam Quran kata Shalih Al-Utsaimin itu maknanya kata-kata yang indah, sistematis, bagus, menarik, tapi isinya baik. Orang tidak termotivasi melakukan kebaikan menjadi melakukan kebaikan. Orang tidak mengerti menjadi mengerti, ya. Orang menjadi bingung dijelaskan secara sistematis dengan bagus, itu namanya bayan yang ada di dalam surat Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'allama al-Qur'an, khalaqal insan 'allamahul, yang mengajar susunan kata yang baik, yang indah berdasarkan Quran dan hadis adalah Allah. Bayan itu.
Ya, sama dengan, mudah-mudahan saya tidak salah membaca, ketika Nabi itu dakwah, ini saya sudah cerita di sini, sudah apa belum ya? Sudah aja, tapi lupa ya. Nabi itu dikesankan majnun, nanti ketemu di bab 26, gila. Tapi ada orang dari luar kota, dari Yaman, namanya Dimat Al-Asdi, datang menemui Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad itu dikesankan oleh masyarakat sebagai majnun. Dimat Al-Asdi ini seorang tabib, nambah-nambah orang, ngobati orang sedikit aja supaya tidak penasaran. Begitu ketemu sama Nabi Muhammad, apa omongannya Dimat? Ya Muhammad, ana Dimat Al-Asdi min Yaman wa ana tabib, sami'tu annakum majnun. Muhammad, saya ini Dimat Al-Asdi dari Yaman dan saya ini tabib, biasa mengobati orang. Saya kok dengar katanya ente itu gini. Itu nabinya sampai begitu kan? Marah nggak? Ada. Kalian kuliah Dimat, masuk Dimat. Begitu Dimat berhadapan-hadapan dengan Nabi, Nabi yang dahulu. Nah ini kata-kata yang indah, yang bagus. Dimat, ana Muhammad, Abdullahi wa Rasuluhu. Unzila alayya al-wahyu wa lastu bimajnunin. Man ihtada fa li nafsi wa man dhalla fa innama yadillu 'alayha. Dimat, saya ini Muhammad, hambanya Allah, utusannya Allah. Saya tidak gila. Ini saya beritahu ya, orang itu kalau tersesat, tidak ada yang bisa memberikan hidayah kecuali Allah. Dan orang itu sudah diberi hidayah Allah, tidak mungkin bisa orang itu tersesat. Dimat kaget, tuh, orang omongannya runtun gini kok katanya gila. Dites nabinya panjangan itu, dites. Nah sekarang kalau orang gila itu bisa nggak mengulangi secara runtun mulai A sampai Z tadi, panjang kali? Bisa. Kalau nggak percaya bisa dicoba. Tidak bisa. Ayyid ya Muhammad, ayyid ya Muhammad, ayyid ya Muhammad. Ulangi Muhammad, kata-katamu itu tadi. Itu dites. Dimat, ana Muhammad, Abdullahi wa Rasuluhu. Unzila alayhi wa wahyu wa lastu bimajnunin. Man ihtada fa li nafsi wa man dhalla fa innama yadillu 'alayha. Ini yang keluar dari lisannya Rasulullah, kata-kata yang indah dan bagus. Banyak yang ada dalam Quran itu tadi. Tapi begitu mendengar kata-kata Rasulullah yang runtun dan enak, apa tiba-tiba bilang? Tangannya diletakkan di bukunya Rasulullah. Ya Muhammad, ya Muhammad, amantu billah, amantu bi Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Terima enggak? Niatnya tadi ingin mengorek Nabi Muhammad, atau niat yakin dari rumah bahwa Muhammad itu gila? Kan yakin dari rumah bahwa Muhammad itu gila kan? Tapi diterima oleh Rasulullah, diberi kata-kata yang indah, yang bagus, diterangkan dan dawuhnya Nabi, tidak ada unsur-unsur memaksa dan tidak ada unsur-unsur emosi, beriman. Itu banyak yang ada di Quran itu. Tapi ketika orang ngomongnya enak, ini ujung-ujungnya menipu, tampilannya bagus ya, dikesankan seolah-olah ini saya mau ngomong rakyat gak enak. Ujung-ujungnya tidak baik. Itu banyak yang ada di dalam hadis itu. Dulu yang ngomongannya sekarang begini, pakai golong ya, bisa begini ya. Itu tukang sihir namanya. Coba percaya itu, saya percaya. Mohon maaf saya tidak mau siapa-siapa. Tapi itu ada. Maka waspadalah. Begitu terhadap orang-orang yang demikian itu nih. Itu bagian daripada sihir. Bayang. Baca bab 25. Inna minal bayan la sihra. Sebagian dari bayang kata-kata yang indah itu terdapat di dalamnya apa yang disebut dengan apa? Sihir. Allah. Nanti kita lanjutkan kombinasi antara bab ini belum selesai dengan al-wa'u sihir, macam-macamnya sihir. Allah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan rahmat barokah hidayah kepada kita semuanya.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.